Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir pertemuan kita sempat sedikit membahas tentang makna syahadatain ya. Bahwa syahadatain itu merupakan satu pernyataan tapi sekaligus juga sebagai sebuah janji dan sumpah. Apa yang kita nyatakan dan kita janjikan kesumpahkan ada dua hal. Yang pertama mengenai la ilaha illallah, yang kedua mengenai Muhammad Rasulullah. Pernyataan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, itu banyak yang mengartikan bahwa itu suatu pernyataan atau pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah. Benar nggak? Betul ya? Benar nggak? Benar ya. Jadi pernyataan itu adalah pernyataan bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Benar nggak? Benar nggak? Bukan ya Mas? Bukan. Mas Yuli apa jadi? Yang berhak kita sembah itu hanya Allah. Bersih. Jadi kita ingat kan kemarin itu kita ingat bahwa orang Arab pada saat itu, di masa itu sudah tahu gitu, sudah mengakui bahwa pencipta alam itu adalah Allah gitu kan. Di dalam Quran juga di banyak ayat di Quran itu Allah menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, dan jika kamu bertanya kepada mereka ya, jika kamu Muhammad kata Allah bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Jadi kalau itu ya, kalau tadi yang saya tanyakan di awal merupakan permasalahannya, bahwa pengakuan la ilaha illallah itu merupakan pengakuan bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah, mestinya tidak ada penolakan pada saat itu kan, karena memang sudah seperti itu hari-harinya. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Nah artinya la ilaha illallah itu bukanlah konteksnya siapa yang menciptakan langit dan bumi, bukan. Tetapi lebih kepada la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang kamu sembah kecuali Allah, itu tawarannya gitu. Jadi bukan sekedar kita mengakui, menyatakan bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah, tidak, tetapi lebih kepada berkomitmen, berjanji, bersumpah bahwa kita hanya akan mengilahkan Allah gitu. Ya kita udah tahu yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Tapi maukah kita menyembah satu-satunya yang kita sembah itu hanyalah Allah? Itu dia permasalahannya. Ilah itu secara bahasanya dia berakar pada aliha, yang menenteramkan secara umum seperti itu. Ini setidaknya ada empat pengertian. Yang pertama itu adalah sakana ilaih. Jadi ilah itu sesuatu yang jiwa ini merasa tentram kepadanya gitu. Itu satu, sakana ilaih. Nanti kita bahas secara bersama-sama. Yang kedua, istijarobih. Jiwa ini atau diri ini itu merasa terlindungi olehnya. Itu ya. Yang ketiga, asyauqu ilaih. Rindu, kangen terus kepadanya. Gitu. Dan yang keempat, buli abih. Cenderung kita cinta, mengidolakan dia gitu. Ada film Demi Moore, potongannya kayak begitu, wah semuanya pada ikut ya. Jadi itu merasa senang, suka, cinta gitu, sehingga yang dia perbuat itu kita ikutin. Misalnya kalau zaman saya dulu nih Pak Rus, saya sampai SMA kan hidup di Tanjung Priok Pak Rus. Itu banyak teman-teman yang merasa seperti ini terhadap cincin, terus isim-isim yang dibungkus pakai kain, terus macam-macam. Nah itu teman-teman tuh banyak yang
merasa tentram. Wah, gua kalau ada ini kemana aja nggak ada masalah gitu. Karena kehidupan di sana keras memang kan. Pukul-pukulan terus tusukan bunuh-bunuhan itu sering terdengar gitu. Nah, jadi cukup banyak itu teman-teman pada saat itu yang seperti itu. Merasa tentram karena keberadaannya, kemudian yang kedua merasa terlindungi gitu ya. Istijarah bihi, itu merasa terlindungi. Terus kemudian kalau dia nggak ada, aduh kan ketinggalan di rumah, kamar mandi misalnya atau di mana, wah sampai dibela-belain pulang dulu. Wah pokoknya jangan sampai jauh dari ini. 4 ini ketika itu semua terhimpun di dalam diri kita kepada sesuatu, itulah yang kita sebut kita mengilahkan dia. Kita merasa tentram kepadanya, kita merasa terlindungi olehnya, kita merasa kangen, gak mau jauh dari dia, dan kita merasa ingin dekat terus, meniru dan suka, senang kepadanya gitu. Nah inilah yang ciri-ciri kita mengilahkan sesuatu. Jadi ilah itu bisa siapa aja ya, bisa apa saja, bisa siapa saja gitu. Nah ketika kita seperti ini, maka itulah dikatakan bahwa kita menyembah si sesuatu ini. Alihahu itu sinonim dengan abadahu. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Nah inilah abadahu itu seperti itu. Menjadikan Allah itu sesuatu yang kita merasa tentram kepadanya. Sesuatu yang kita merasa terlindungi olehnya. Sesuatu yang kita merasa rindu, kangen untuk berjumpa dengannya. Sesuatu yang kita merasa suka, senang, cinta, ingin meniru-niru atau ingin menjadi sepertinya gitu. Kebanyakan orang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Udah titik. Tuhan itu apa? Yang menciptakan, yang memberi kita makan, minum, rezeki, yang menumbuhkan tumbuhan, yang menurunkan hujan. Ya udah, Allah itu selesai. Ketika kita bilang la ilaha illallah, ya itu sudah. Tidak ada yang menciptakan ini, ya Allah. Padahal itu memang satu fakta yang kita harus akui, itulah keimanan kita di situ. Tetapi la ilaha illallah, syahadat kita lebih dari itu. Setelah kita mengetahui itu, kita berjanji, bersumpah untuk tidak menyembah yang lain, tidak menjadikan ilah yang lain kecuali ya itu tadi yang sudah menciptakan kita, yang sudah memelihara kita, itu yang kita ilahkan. Nah itulah makanya banyak orang Quraisy pada saat itu kan menentang, itu nggak mau mereka. Padahal mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi, manusia yang memberi rezeki itu adalah Allah, tahu mereka. Gitu. Yang ya. Dia pegang gitu Pak, itu gimana Pak? Ya baik. Jadi terkait dengan hal tersebut, begini, di dunia ini itu kita tahu bahwa benda-benda yang ada itu memiliki kegunaannya tersendiri. Kenapa kita misalnya membuat, orang-orang tua kita membuat tiang pancang di rumahnya Mas Herlambang itu di pinggir laut dengan menggunakan kayu ulin, dengan kayu besi ya, karena ternyata ketika dia masuk ke dalam itu bukan ropos, tapi tambah kuat, semakin lama semakin kuat gitu. Kenapa kemudian kita membuat bangunan dengan beton, jalan dengan aspal? Karena tiap benda itu punya kegunaan tersendiri. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ada benda-benda. Di antara benda-benda, kegunaan benda itu, ada yang bisa kita mengerti, ada yang tidak bisa kita mengerti. Ada yang bisa dijelaskan dengan logika, ada yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Gitu. Saya kembali lagi ke 20 tahun di awal kehidupan saya itu berada di suatu daerah yang sangat keras itu juga mengajarkan saya seperti itu. Kami pernah satu hari dibagikan oleh ketua remaja masjid, waktu itu saya di remaja masjid ya, waktu usia SMP SMA. Di sana itu kan jawara-jawaraan ya, jagoan-jagoanan. Yang kayak gitu-gitu itu
mungkin dari semua lelaki yang ada di sana itu 75% sudah pernah mengalami yang ke arah sana gitu. Nah, kami dibagikan satu benda. Nih, kita mau operasi katanya. Maksudnya mau ini keliling. Kalau ada yang mabuk-mabukan apa pokoknya di inilah kayak FPI zaman sekarang gitu. Dulu saya zaman itu udah gitu dikasih. Dengan itu dicoba dulu satu-satu, pegang. Disikat pakai ini, Mas. Barang. Iya, cedak. Gitu kan. Cuma bergaris saja. Kayak di ini, kayak rotan gitu kan. Kena rotan kan agak itu, cuma bergaris. Habis itu juga sebentar nggak lama hilang. Gitu. Habis itu baru keliling. Wah, gitu gagah semua. Nggak ada yang ditakuti gitu. Kayak gitu. Terus ya macam-macam banyak yang ini ya. Banyak yang saya dengan mata kepala saya juga sendiri saksikan. Itu salah satu benda yang ternyata ada khasiat yang tidak bisa kita terima dengan logika gitu. Gimana ini caranya seperti ini? Gitu ya. Gimana caranya seperti ini? Nah, setelah lama gitu mempelajari itu seperti apa sih? Kenapa itu kok bisa begitu gitu kan ya? Itu ada dua kemungkinan. Ada benda-benda itu ada dua ya. Yang pertama memang Allah memberikan kepada benda itu khasiat yang tidak diketahui oleh manusia. Satu. Itu secara alami. Berkhasiat tapi belum bisa dibuktikan secara logika. Itu ada dan sampai sekarang juga ada beberapa yang ternyata terbukti secara ilmiah. Oh, ini memang benda ini bisa. Mirip-mirip seperti pohon pengusir nyamuk gitu kan. Ternyata oh pohon ini bisa ngusir nyamuk. Oh ternyata itu ada. Tetapi ada juga yang itu merupakan campur tangan dari jin. Ada juga yang seperti itu. Ini campur tangan dari jin. Nah, ketika manusia yang mendapati hal seperti itu, kemudian dia masih tetap pada keyakinannya bahwa ini semua ciptaan Allah dan ini semua begini karena izin dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki seperti itu tidak akan terjadi, itu insya Allah baik-baik saja. Sah saja. Sama seperti kita meyakini ini besi kenapa sih keras begini? Gitu. Itu sama kurang lebih. Nah, yang jadi masalah, yang jadi bahaya buat kita semua adalah gini. Ketika ada sesuatu khasiat atau ada sesuatu kehebatan yang tidak bisa dicerna dengan akal, manusia cenderungnya akan mengkultuskan hal itu, menganggap wah ini berhasil, wah ini seolah dia itu ada Tuhan itu sendiri gitu. Nah, itu yang berbahaya. Itu ya. Jadi kembali lagi tadi kita perlu meyakini bahwa semua di alam ini memang ada yang bisa kita mengerti, ada yang tidak. Tetapi semuanya adalah ciptaan Allah. Dan itu semua atas seizin Allah. Sama seperti kemarin kita membahas masalah pengobatan ya. Obat itu ada yang bisa secara logika, secara medis, ada yang kita nggak tahu kok bisa ya sembuh gitu. Kita juga kadang-kadang nggak tahu. Nah, tapi itu semua adalah yang menyembuhkan Allah. Itu yang harus kita yakini. Itu. Cuma tadi jebakannya itu kadang-kadang kalau sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran, manusia cenderung untuk menjadikan hal itu sebagai Tuhan itu aja. Itu cenderung disembah itu. Wah, dimandikan. Tiap malam Jumat pakai air kembang, ditaruh di tempat yang mulia gitu. Dikasih makanan, dikasih sesajian, dikasih macam-macam. Silakan Pak Rus. Ini ceritanya panjang nih. Kembali kepada awal-awal kisah penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi waktu itu kita tahu diceritakan di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian dikumpulkanlah para malaikat dan diperintahkan kepada para malaikat semua untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan, bukan pengabdian ya, bukan ibadah.
Nah waktu itu semua malaikat patuh, tunduk, sujud, kecuali satu. Satu nih, komandannya malah nih, komandannya malaikat, yaitu siapa? Iblis. Inilah dia, mula-mula awal cikal bakalnya nih. Mula-mula cikal bakalnya permusuhan abadi antara iblis dan manusia. Iblis bersumpah, aku akan menyesatkan sebanyak-banyaknya dari golongan manusia sehingga bisa menjadi temanku nanti di neraka gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini permusuhan abadi. Di samping itu juga yang kedua, bahwa kepada manusia itu diilhamkan kecenderungan untuk takwa dan kecenderungan untuk fujur gitu. Jadi ada dua kecenderungan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Asy-Syams ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Risalahnya Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama, la ilaha illallah. Janganlah engkau menyembah kepada selain Allah. Itu sama. Saya ingat di cerita kartunnya anak saya ya. Ceritanya nih, di dalam satu kampung itu ada orang soleh, satu orang. Si A gitu. Si A ini sangat dicintai oleh orang. Dia berdakwah, dia mengajak, soleh lah. Terus kemudian ketika meninggal, masyarakat merasa kehilangan. Aduh, kita udah kehilangan nih seorang orang yang soleh, orang yang baik, orang ini. Ayo coba kita bikinkan monumen supaya kita bisa mengenang. Dibuatlah mungkin seperti musola atau masjid di mana di situ ada piagam plakatnya. Kemudian waduh, rasanya kalau begini nih orang bisa lupa ini. Nanti wajahnya kayak gimana orang lupa nih. Ayo kita buatkan patungnya gitu. Atau gambarnya, dibuatkanlah fotonya di sini gitu ya, dibuatkan. Terus, wah kalau seperti ini ya, nah tambah lagi itu. Nah ini semua bisikan setan gitu, jebakan-jebakan setan. Yang ujung-ujungnya manusia kemudian nyembah, entah itu nyembah berdoa minta berkah, wahai Syekh A gitu. Kami punya keperluan begini-begini, punya kesulitan begini-begini, minta tolong Syekh itu sampean ini gitu. Seperti itu. Itulah kemudian yang menjadikan manusia itu kemudian menyembah selain dari Allah. Karena memang diarahkan karena permusuhan yang abadi dengan iblis itu. Iblis itu dari awal manusia ada sampai sekarang gak mati-mati. Jadi tahu dia database-nya manusia itu seperti apa, dia tahu semuanya. Tingkah laku kelemahannya manusia itu gimana dia tahu. Dan yang paling target yang ultimate-nya itu, target utamanya, target paling besarnya itu adalah menyelewengkan manusia dari penyembahan kepada selain Allah. Seperti saya cerita kemarin waktu saya menerima ini, saya terguncang terus terang. Waduh, ini berarti perubahan dalam hidup saya gitu. Saya harus totalitas. Kenapa? Karena tidak cukup dengan mengakui Allah itu pencipta alam semesta, tidak. Harus kemudian konsekuensi dari la ilaha illallah itu adalah kemudian menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita yang kita cintai. Nanti kita pelajari lebih dalam ya. Bagaimana mencintai mahabbatullah, mencintai Allah. Kemudian bagaimana mematuhi Allah. Kemudian bagaimana takut kepada Allah gitu.